Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Media dengan NPM 2011080438 kelas BKPIA semester 5. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan saya yang berjudul Kenakalan Remaja dalam Komunitas Geng Motor untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Studi Kasus Anak dan Remaja yang diampu oleh dosen Eka Ramadhani, SGZ, MGZ. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang geng motor. Geng motor merupakan salah satu fenomena masalah sosial yang berhubungan erat dengan persoalan kesulitan remaja dalam melakukan adaptasi dengan modernisasi baik dari aspek kemunculannya, karakter anggotanya maupun dari jenis kegiatannya. Derasnya arus modernisasi mempengaruhi semua aspek yang ada di remaja, baik itu karakter, perkembangan perilaku, sifat, dan lingkungan pergaulannya. Dari aspek kemunculannya geng motor, berawal dari rasa kesetiakawanan yang tinggi antara sesama anggota yang sebagian besar adalah remaja. Yang disayangkan kesetiaan kawanannya yang berkembang pada komunitas geng motor adalah mengarah pada kegiatan dan tindakan negatif para anggotanya. Adapun karakter anggotanya, bahwa mayoritas dari anggota geng motor adalah remaja, laki-laki. Pada remaja ini tertarik masuk untuk mengikuti geng motor karena beberapa faktor seperti keinginan untuk diakui oleh teman-teman sebayanya, terutama oleh teman dalam satu geng motor. Geng motor kemudian berkembang untuk menjadi jagoan yang diakui oleh geng lainnya. Geng motor merupakan sarana dalam penyaluran ekspresi para remaja. Geng motor juga merupakan sarana menampilkan eksistensi diri atau kelompoknya. Geng motor juga membuat remaja merasa aman dan nyaman bergaul. Selain itu, geng motor merupakan salah satu sarana atau cara bagi para remaja dalam mengisi waktu luangnya, atau setelah lelah dengan kegiatan sekolah atau mengisi waktu yang memang selalu luang bagi mereka anggota yang tidak bersekolah atau bekerja. Dengan bergabung dalam geng motor, remaja merasa mendapatkan segala sesuatu yang bisa menghilangkan beban pikirannya. Mereka bisa mendapatkan status, aksi-aksi bersama, ikatan persahabatan, simpati, kasih sayang, prestise, harga diri, dan rasa aman terlindungi. Kemudian di sini ada penyebab remaja masuk dalam geng motor. Penyebabnya yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yang pertama yaitu anak geng tersebut memiliki kepribadian dalam mengontrol diri yang lemah, sehingga mereka tidak bisa mengendalikan dan memberhentikan perilaku yang dianggap tidak baik dan merugikan masyarakat. Kemudian yang kedua, anak yang bersangkutan gagal untuk mengaktualisasikan dirinya. Mereka tidak mampu untuk menunjukkan eksistensi yang positif. Kegagalan ini menunjukkan kelemahannya dalam menentukan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik. Kemudian dari faktor eksternal. Yang pertama yaitu mencuatnya perilaku negatif yang dilakukan geng motor dipicu juga oleh faktor lingkungan anak. Misalnya anak bergaul dengan anak lainnya yang memiliki bawaan perilaku tidak terpuji dan tinggi di lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Kemudian yang kedua, faktor keluarga. Faktor internal yang pertama dan kedua tidak akan terjadi seandainya di dalam satu keluarga telah diberikan atau dibekali pendidikan agama, pendidikan etika, nilai-nilai sosial budaya yang memadai. Perilaku ini mungkin bisa terjadi apabila kurangnya komunikasi antara anak dan orang tuanya. Kemudian dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal tadi, di sini kemudian ada langkah-langkah alternatif yang harus dilakukan dengan orang tua.
Yang pertama yaitu orang tua yang bisa menjadi panutan atau role model yang baik bagi anaknya dan mencegah remaja terpengaruh bergaul dengan geng motor. Kemudian yang kedua, orang tua perlu menerapkan pola komunikasi yang baik dan kualitas hubungan yang baik atau yang positif. Kemudian yang ketiga, orang tua perlu mengarahkan anak remajanya untuk mengikuti kegiatan yang positif bersama dengan teman sebayanya seperti olahraga maupun kegiatan lainnya yang positif. Kemudian setelah kita tahu akar permasalahannya dari kenakalan remaja yaitu geng motor, sekarang yang terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan tersebut. Untuk itu, orang tua dihimbau tidak memposisikan diri seperti malaikat, melainkan sebagai orang tua yang memahami perasaan seorang anak. Peran orang tua itu harus mengambil momen berdua untuk berbicara. Kemudian orang tua itu harus peduli. Salah satu solusi yang memperbaiki keadaan mereka secara efektif adalah peran kepedulian, kasih sayang orang tua mereka sendiri. Solusi ini akan efektif mengingatkan penyebab utama mereka memilih geng motor sebagai bagian kehidupannya adalah karena mereka merasa jauh dari kasih sayang orang tua dalam menterapi anaknya yang sudah terlanjur terlibat anggota geng motor. Orang tua bisa bekerja sama dengan psikolog yang mereka percayai sehingga secara psikologis sedikit demi sedikit anak akan mendapatkan kembali kenyamanan berada dalam kasih sayang orang tua. Kesimpulannya yaitu penyebab terjadinya kenakalan remaja komunitas geng motor tadi terlibat dalam geng motor yaitu kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua dan ajakan dari teman. Anggota geng motor tidak lebih dari anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua mereka. Mereka ingin cari perhatian, dipuji-puji rekan satu gengnya karena di rumah tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Kemudian upaya memerangi geng motor antara lain yaitu yang pertama diperlukannya peranan orang tua dalam bimbingan perkembangan anaknya. Kemudian yang kedua, penanaman nilai-nilai agama. Yang ketiga, peningkatan pendidikan. Yang keempat, tindakan tegas aparat hukum. Yang kelima, penyaluran minat dan bakat sejak dini. Kemudian yang terakhir, mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.